Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hadis Arba'in atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-7. Silahkan dibuka kitabnya atau aplikasinya. Kita baca hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi ilal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Riwayat dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, bagi siapa? Qal, Nabi menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang rahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ya. Nasihat itu apa? Mungkin dalam benak kita yang namanya nasihat itu seseorang memberi nasihat itu bla 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 ya. Menasehati kan seperti itu. Tapi kalau diartikan seperti itu ya tentunya tidak sesuai. Ya. Sehingga makna daripada nasihat itu artinya adalah ketulusan, keikhlasan, kemurnian ya. Itu an-nasihah. Seperti taubat nasuha. Jadi taubat nasih. Jadi itu dari mulus ya. Benar-benar ikhlas ya. Itu yang dimaksud an-nasihah di dalam hadis ini. Jadi agama itu adalah ketulusan. Ketika sahabat bertanya, qulna liman, untuk siapa? Nah, ini dalam kita menjalankan agama itu perlu ada ketulusan, keikhlasan. Ya. Untuk siapa kita menjalankan agama itu? Nah, disinilah makanya dijawab oleh Nabi, qal lillahi. Ya. Pertama untuk Allah. Ya. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar menjalankan agama semata-mata karena Allah. Inilah yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullah, melainkan agama mereka itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam menjalankan agamanya dengan ketulusan. Dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya. Nah itu. Sehingga bagaimana kita betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Beribadah dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan an-nasihah. Jadi ikhlasus syai', mengikhlaskan segala sesuatu. Dalam konteks untuk Allah, artinya bahwa kita betul-betul menjalankan agama itu karena Allah. Itu maksud daripada lillah. Kemudian wali kitabihi. Juga nasihat itu wali kitabihi, untuk kitabnya. Kitab Allah maksudnya. Apa yang dimaksud an-nasihah li kitabihi? Artinya bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Begitu juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar firman Allah. Cuma di sini kalimatnya adalah mufrad, bentuk mufrad. Li kitabihi, bukan li kutubihi. Kalau kutub itu kan bentuk jamaknya, kitab-kitab. Wa kutubihi wa rusulihi. Nah, berarti kitab-kitab itu yang dimaksud kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kalau bentuknya mufrad berarti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nama di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Kitab. Di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Kitab. Dzalikal kitabu. Jangan salah tafsir. Ada pemikiran yang nyeleneh, menyimpang bahwa Alkitab yang dimaksud Al-Quran itu adalah kitab Injil. Nah, ini sudah penyimpangan yang sangat jauh. Karena mereka juga menyebut Injil itu kan Alkitab juga. Nah, jadi ketika mendapat dalam Al-Quran itu kalimat Alkitab, lalu anggapannya, Injil juga ada. Disebutkan di dalam Al-Quran. Itu salah kaprah namanya. Jadi meyakini bahwa kitabullah itu adalah benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir dan sebagai mukjizat, membacanya adalah ibadah. Itu definisi daripada Al-Quran. Adalah betul-betul firman Allah. Harus kita yakini. Al-Quran itu adalah firman Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita, ulama misalnya. Bukan. Akan tetapi kalamullah, firman Allah. Dan firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada firman Allah yang diturunkan kepada Salih Muhammad, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut Taurat. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud namanya Zabur. Firman Allah diturunkan kepada Nabi Allah Isa namanya Injil. Kalau Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja diturunkannya itu tidak sekaligus, melainkan perantara malaikat Jibril. Maka di dalam proses nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu, pertama Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidah, secara sekaligus.
Min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfud ke langit dunia. Itu secara sekaligus. Inilah sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Nah, jadi pada malam Al-Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an secara sekaligus, jumlatan wahidah. Kemudian dari sama'id dunya, langit dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara munajaman, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, ini yang diyakini atau yang disebutkan oleh para ahli sejarah atau ahli tafsir, ulama tafsir, bahwa itu pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Secara berangsur-angsur. Kadang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 surat. Gitu ya. Dan Al-Quran itu mutawatir. Ya. Mutawatir diturunkan dari Allah kepada Rasulullah, kepada Muhammad SAW melalui Jibril. Dan Nabi Muhammad Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in mengajarkan terus kepada para ulama, sampai kepada kita sekarang ini. Ini secara mutawatir. Tidak diragukan lagi dan tidak ada pentahrifan, penyimpangan dari Al-Quran itu. Ya. Tidak ada penyimpangan, baik dari lafadznya, kalimatnya, ataupun isinya, kandungannya. Bahkan yang hebatnya lagi, Al-Quran itu relevan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itulah bentuk kemukjizatan Al-Quran itu sampai hari kiamat, Pak. Ya. Sebagai mukjizat. Nah, ya. Beda dengan mukjizat Nabi yang lain. Itu sudah habis masa tenggangnya. Ya, sudah habis. Misalnya Nabi Musa diberi mukjizat tongkat. Ya, tongkatnya Nabi Musa itu sebagai mukjizat tuh, karena bisa membelah laut, bisa memukul batu sehingga mengeluarkan sumber mata air, ya, dan bercahaya menjadi lampu ketika di kegelapan. Itu tongkatnya Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa sudah meninggal, ya sudah, tidak berfungsi lagi tongkatnya. Sekalipun barangkali sekarang masih ada di museum di Mesir atau di Turki, mungkin ya. Mungkin masih ada katanya itu di Mesir, tongkatnya Nabi Musa itu. Lah ya enggak berfungsi lah. Sekalipun dicoba-coba belah laut, ya enggak bakal terbelah laut. Ya. Karena sudah habis masa tenggangnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Dengan nabi-nabi yang lain. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemukjizatan Al-Quran itu, Masya Allah, dari sisi hurufnya, dari sisi kalimatnya, dari sisi ayatnya, dari sisi suratnya, dari sisi isi kandungannya, itu benar-benar mukjizat. Sirrun min asrorillah, di antara rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Hurufnya saja dalam Al-Quran itu mukjizat. Kenapa di beberapa surat misalnya diawali dengan ahrufil munqati'ah seperti alif lam mim, ha mim, to sin, to si mim. Itu maksudnya apa? Enggak ada yang paham. Makanya para ahli tafsir menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksud daripada ayat-ayat tersebut. Ya. Tidak mengerti. Ya. Makanya ketika orang-orang Arab Quraisy yang ahli bahasa Arab, ahli sastra, tidak mampu mereka
untuk menyaingi semisal Al-Qur'an, ya. Bahkan ujung-ujungnya Nabi Muhammad itu dianggapnya penyair, tukang syair, tukang sihir, ya. Ya kenapa? Karena ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an ya kayak seperti syair anggapan mereka. Kemudian seperti apa? Bacaan mantra-mantra, ya. Tukang sihir, karena Muhammad dianggap sihir, penyihir. Karena ketika dibacakan ayat Al-Qur'an itu, ya orang mendengarkan dengan tenang, seolah-olah terhipnotis gitu. Ya, itu sehingga dianggapnya tukang sihir Nabi Muhammad. Ya, macam-macam ya, tuduhan orang-orang Quraisy ketika itu terhadap Nabi Muhammad yang membacakan Al-Qur'an ayat Allah. Nah, jadi itulah kemukjizatan. Belum dari sisi isi kandungannya, di mana ilmu apa saja itu sudah terkandung dalam Al-Qur'an. Relevansinya tadi itu sesuai terus sampai dari masa ke masa, zaman ke zaman. Artinya bahkan para ilmuwan, ya, para ilmuwan modern itu sudah banyak membuktikan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Itu luar biasanya. Itulah Al-Quran. Al-Mu'jiz, Al-Muta'abbad bitilawatihi, dan membacanya itu ibadah, Pak. Kita membaca Al-Quran itu ibadah. Sehingga satu huruf saja kita membaca itu diganjar dengan 10. Masya Allah ya. Kita baru baca alif, nah itu 10 tuh. Lam 20, mim 30. Itu baca alif lam mim doang tuh. Kata Nabi begitu. Kalau sampai hatam surat Al-Baqarah, luar biasa banyak pahala. Makanya ibadah kita membaca Al-Quran itu. Itu. Sehingga an-nasihah li kitabih artinya bahwa pertama kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya tentu dimulai dari kita membacanya. Makanya kita belajar dulu, mempelajarinya, ya, mempelajari untuk bisa membacanya, untuk bisa memahaminya, untuk bisa mengamalkannya. Nah itu ya. Jadi minimal kita membacanya. Makanya sehingga Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mulai dari kita membacanya gitu ya, ya menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, itu. Dan betul-betul mengimaninya dengan sepenuh hati. Nah, itu makna an-nasihah li kitabih. Nasihat untuk kitabullah. Kemudian an-nasihah li rasulih. Ya. Nasihat untuk Rasul Allah. Ya. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bagaimana kita ikhlas, tulus, ya, dalam menjalankan perintah-perintah Nabi. Sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datangnya kepada kalian dari Rasul, fakhudhu, maka ambillah. Ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja dilarang oleh Rasul kepada kamu, hendaknya kamu tinggalkan. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini loyalitas, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, hamba Allah yang diutus, ya, kepada kita sekalian, ya, manusia sebagai rahmatan lil alamin. Itu harus kita yakini.
Jangan sampai mengingkari, kalau kita mengingkari akan kenabian Nabi Muhammad, ya, maka tidaklah menjadi kita orang yang beriman. Ya. Karena di antara rukun iman itu kan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, dan iman kepada hari akhir serta ya qadar dan qadar. Itu ya. Nah, kepada Rasulullah hendaknya kita benar-benar tulus, loyalitas dalam menjalankan perintahnya. Ya. Maka dalam syahadat pun ada syahadatain disebutnya. Syahadat itu 2 syahadat. Tidak cukup hanya 1 syahadat, tapi dua syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini disebut syahadat tauhid. Gitu ya. Tidak cukup itu. Tapi harus ditambah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadat Rasul. Nah, itulah yang harus kita ucapkan, ya, 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat, tapi 2 kalimat syahadat. Nah, setelah diucapkan, dipahami, kemudian diamalkan makna daripada 2 kalimat syahadat itu. Nah, ini mengamalkannya ini memang berat, ya, susah. Tapi tetap kita harus belajar terus, biar ngerti, biar paham bagaimana kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah. Jadi kita harus benar-benar an-nasihah li Rasulillah. Itu makna nasihat. Ya, jadi sekali lagi nasihat itu bukan kita ya, seperti seorang guru menasihati muridnya, seperti misalnya orang tua nasihati anaknya dengan kata-kata bijak dan kata nasihat, bukan seperti itu. Tapi maknanya adalah ketulusan hati, loyalitas kita ya kepada Rasul. Ini dalam an-nasihah li Rasuli. Lalu kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin. Ya. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini juga perlu kita pahami bahwa ya, kita ini hidup berinteraksi sosial. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi manusia itu hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berinteraksi. Ya. Sehingga ketika terjadi kelompok-kelompok, suku, bangsa, tentu harus ada pemimpin. Ya. Ada pemimpin, imam-imam. Ya. Baik itu kelompok kecil ataupun kelompok besar. Ya. Apalagi sekarang istilah negara, ya. Istilah daulah, istilah daerah, itu harus ada pemimpin. Nah, disinilah pentingnya pemimpin. Ya. Karena kalau tidak ada pemimpin, niscaya kehidupan bermasyarakat, berkelompok akan acak, ya kan? Ya. Tidak ada aturan akhirnya. Tidak ada hidup sesuai dengan kemauan sendiri-sendiri, yang terjadi hukum rimba nanti. Hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa gitu. Yang ini. Nah, oleh karena itu ya, pentingnya ada seorang pemimpin. Maka terhadap pemimpin ya, dalam konteks ini al-muslimin, kaum muslimin, a'immatul muslimin, ya kita juga perlu an-nasihah, loyalitas. Ya, perlu ketulusan hati ya, dalam mengikuti kebijakan pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam ajaran kita ya, kalau kita sudah memilih seorang pemimpin ya, maka ya kita harus sam'an wa ta'atan. Kita harus mengikuti dan taat ya. Cuman ya tadi ketaatan itu ya ada syaratnya.
manakala tidak berbuat maksiat kepada Allah, begitu ya. Jadi itulah perintah Nabi as-sam'u wa tha'ah kepada pemimpin. Ya. Kalau memang kita sudah sepakat memilih seorang pemimpin. Ya sampai di zaman kita sekarang ini, ya hendaknya kita jaga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Artinya kita dilarang untuk memberontak, dilarang untuk membuat kekacauan, membuat ketidaknyamanan di dalam suatu negeri ataupun negara, suatu daerah, gitu. Provokator, ya, akhirnya memprovokasi orang-orang agar memberontak. Lah ini termasuk dilarang, tidak boleh. Bahkan kalau ketika ada orang yang melakukan pemberontakan, ya, provokator untuk memberontak dan pemimpin yang sah, itu wajib diperangi. Kenapa? Karena sudah berbentuk buhot istilahnya. Dan itu harus diperang, harus ditumpas. Ya, harus ditumpas gitu. Jangan sampai membuat kekacauan. Nah, inilah pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Ya, tentu pemimpin kita hadirin rahmati Allah yang mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Ya, kalau dalam tatanan masyarakat kita misalnya mulai dari RT, ya, RW, lurah, camat, terus wali kota, bupati, gubernur, presiden. Nah, itulah pemimpin-pemimpin kita. Ya, pemimpin kita dalam konteks kenegaraan, ya, kemasyarakatan. Ya. Tapi dalam kepemimpinan dalam urusan agama itu ulama, para ulama. Dalam kepemimpinan dalam rumah tangga, lah kita semua, para suami, para bapak itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu. Tuh ya. Nah, maka dalam konteks tadi ya, kemasyarakatan, kenegaraan, ya, maka hendaknya kita sekali lagi sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya pemimpin itu zalim, pemimpin itu berbuat zalim, ya maka kewajiban kita adalah memberi nasihat. Ya, memberi nasihat ini artinya mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan termasuk jihad. Ya, ketika kita berani berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Gitu. Dan tetap sekalipun pemimpin kita zalim, kita tidak dibenarkan untuk memberontak. Tidak boleh. Akan tapi kita harus sabar. Ya. Kita harus sabar sambil ikhtiar, sambil berdoa. Itu yang diperintahkan Nabi seperti itu. Bukan apalagi di negeri kita ini, mohon maaf ya. Di negeri kita ini paling pemimpin lamanya berapa sih? Cuma 5 tahun doang. Ya, 5 tahun doang. Ya kalaupun misalnya nanti pemilihan lagi jadi ya 10 tahun. Istilahnya terhitung masa 5 tahun itu sebenarnya pendek untuk sebuah kepemimpinan ini. Ya, jadi ketika misalnya terjadi kedzaliman, ya kita harus sabar, ya, jangan memberontak. Kemudian yang namanya zalim itu sejauh mana? Ini juga kita harus melihat dulu, apakah umat Islam teraniaya ya dengan pemimpin kita, apakah sholat di masjid dilarang, misalnya begitu, menghalang-halangi jalan Allah, dakwah misalnya dilarang, ditangkepin misalnya para ustadz, para penceramah karena ceramah di luar misalnya ditangkap, nggak boleh. Gitu. Apakah berangkat haji misalnya haji dilarang? Nah kalau bentuknya seperti itu baru itu jelas kedzaliman namanya, ya jelas kedzaliman. Lah kalau pandangan kita misalnya kedzaliman itu dari sudut pandang politik partai, kadang ya masing-masing partai pandangannya
dolim terus. Beda partai di negeri kita ini, Pak ya. Mohon maaf di negeri kita. Itu kan pandangan beda partai yang bukan koalisi, oposisi. Pasti pandangannya dolim. Menganggap pemimpin yang jadi itu nggak ada benernya. Ya, salah melulu kan. Bahkan dianggap dolim. Itu kalau berpandangan partai. Mohon maaf ini ya. Ya. Kalau pandangan Islam jangan ikut-ikut pandangan partai. Ya. Jadi sejauh mana kedolimannya itu terhadap agama kita, gitu ya, terhadap agama Islam. Apakah memang agama kita itu benar-benar dihinakan oleh pemimpin kita, atau dihalang-halangi ketika dakwahnya? Nah, itu baru istilahnya kedoliman. Dulu pada zaman Anas bin Malik itu pernah pada mengadu kepada Anas terkait dengan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Ya. Itu pemimpin Islam itu. Hajjaj bin Yusuf itu pada masa kala itu ya. Karena Hajjaj bin Yusuf pernah mengepung Mekah dan membunuh siapa itu sahabat Nabi yang dianggapnya pemberontak. Itu di Mekah itu. Itu. Nah, ketika itu Anas bin Malik mengatakan kudu sabar sebagaimana perintah Nabi SAW. Pada saat terkenal kejamnya itu Hajjaj bin Yusuf. Terkenal dan masyhur dalam sejarah Islam itu sangat kejam. Karena membunuh banyak sahabat. Bahkan ya itu kezaliman. Tapi ketika itu para sahabat senior menyarankan agar sabar karena mengikuti perintah Nabi SAW. Tidak ada pemberontakan. Artinya tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Apalagi di zaman kita, insya Allah, kalau di negeri kita, ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang baik, gitu ya, pemimpin yang adil, bijaksana. Kalaupun misalnya ya, tadi ya ada kurang baiknya, ya kita doakan, semoga Allah berikan bimbingan, gitu ya. Jadi jangan kita doanya doa yang buruk. Jangan mendoakan doa yang jelek untuk para pemimpin kita. Ini jangan. Karena efeknya nanti, coba, kalau kita doanya baik, minta kepada ya Allah, jadikan para pemimpin kami pemimpin yang baik. Nah, Allah ijabah tuh. Jadilah pemimpin yang baik. Nah, sehingga rakyat pun akan sejahtera. Coba sebaliknya. Ya, kita minta kepada Allah doa yang tidak baik. Dan itu dosa. Kita mendoakan sesama muslim yang tidak baik itu sudah maksiat lisan. Ini sudah kita kaji ya dalam kitab Bidatul Hidayah. Itu maksiat lisan. Nah, jadi mendoakan yang tidak baik kepada sesama muslim itu maksiat lisan. Kalau misalnya beneran, ya, beneran pemimpinnya itu tidak baik, nah, yang terjadi semakin ya rakyat tercekik misalnya. Tidak sejahtera. Nah, itu makanya doakanlah untuk pemimpin kita doa-doa yang baik, ya, doa-doa yang baik, ya, sehingga Allah memberikan bimbingan, gitu ya. Ya namanya manusia biasalah, ada baik dan buruknya. Kita semua bukan nabi. Kemudian nasihat wa ammatihim. Nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Maksudnya apa? Ya kita sesama muslim hendaknya hidup saling mengasihi. Itu, saling mengasihi, saling bersaudara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Ya, bentuk kasih sayang, saling mencintai. Ya. Itulah tandanya orang yang beriman. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabau. Dan tidaklah kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Jadi ini kita dianjurkan sesama muslim itu saling mencintai, saling mengasihi, saling membantu. Itulah makna daripada an-nasihah li'ammatil muslimin. Nah, ini jangan sampai bermusuhan, jangan sampai mendolimi, jangan sampai mencaci maki.
Nah, itu yang dimaksud dengan an-nasihah li ammatil muslimin. Ya. Lainlah barangkali Bapak-bapak yang rahmati Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh terkait dengan an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Di agama itu adalah an-nasihah. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya, sambil menunggu waktu Isya kita buka tanya jawab. Barangkali perlu ditanyakan, silahkan bebas. Baik, ada waktu sekitar 5 menit untuk mendukung Isya. Ini barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Tidak ada. Sebelumnya silakan semua Pak Ustaz. Itu kepada Pak Ustaz Muhammad yang ada aktornya kita dengan doa kita semua. Baik, hadirin rahmati Allah, mari kita tutup ta'lim kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.